Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen berdasarkan kepolaran ikatan. Nah, ikatan kovalen ini terbagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Nah, kita akan bahas perbedaan antara ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Nah, yang ke satu ada ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang PI-nya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berkaitan atau asimetris. Yang kedua, ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang PEI-nya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan atau simetris. Nah, kepolaran ini dipengaruhi oleh yang pertama ada perbedaan keelektronegatifan antara dua atom mengakibatkan atom yang berikatan memiliki kepolaran. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, apa itu keelektronegatifan? Keelektronegatifan adalah ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron dalam suatu ikatan kimia. Jadi, kalau dua atom berikatan, misalnya ikatan kovalen, elektron yang dipakai bersama tidak selalu terbagi rata. Atom yang lebih elektronegatif akan menarik elektron lebih kuat ke arahnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Umumnya semakin besar perbedaan keelektronegatifan atau selisih besar, maka semakin polar senyawa tersebut. Nah, jika selisihnya besar, maka si polar tersebut juga akan semakin membesar. Nah, yang ketiga, perbedaan tersebut ditentukan dari besar keelektronegatifan unsur berdasarkan skala Pauling. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, apa itu skala Pauling? Skala Pauling adalah skala yang digunakan untuk mengukur keelektronegatifan atom yang dikembangkan oleh Linus Pauling atau ahli kimia peraih Nobel. Nah, jadi intinya skala ini memberikan angka relatif untuk menunjukkan seberapa kuat suatu atom menarik elektron dalam ikatan kimia. Nah, jadi kita langsung aja ke contoh ikatan kovalen polar dan non-polar. Jadi yang akan kita bahas yang pertama adalah ikatan kovalen polar. Nah, contoh yang kita ambil yaitu H2O atau air. H2O ini adalah oksigen lebih elektronegatif daripada hidrogen. Sehingga elektron tertarik ke O sampai O menjadi S- dan H menjadi S+. Jadi struktur bengkok atau band membuat distribusi elektron tidak simetris sampai menjadi molekul polar. Nah, contoh keduanya kita ambil HCl atau asam klorida. Nah, Cl ini jauh lebih elektronegatif daripada H. Elektron lebih dekat ke Cl sehingga Cl menjadi S- dan H menjadi S+. Dan ini terbentuk menjadi ikatan kovalen polar. Contoh selanjutnya yang kita ambil NH3 atau amonia. Nah, N ini lebih elektronegatif daripada si H. Nah, bentuk trigonal piramida membuat distribusi elektron tidak merata, sehingga menjadi molekul polar. Nah, jadi kita langsung aja bahas ke contoh ikatan kovalen non-polar. Nah, jadi kita ambil contohnya misalkan H2 atau hidrogen gas. Nah, alasannya ini karena terbentuk dari dua atom hidrogen, sehingga elektronegativitas kedua atom sama dan menjadi pembagian elektron seimbang, tidak terbentuk muatan parsial plus atau tidak min. Contoh kedua yang kita ambil yaitu Cl2 atau klor gas. Nah, alasannya ini karena dua atom klorin sama-sama menarik elektron dengan kekuatan yang sama. Dan ikatan kovalen nonpolar karena simetris dan tidak memiliki kutub. Yang terakhir yang kita ambil contohnya yaitu CH4 atau metana. Nah, C dan H memiliki sedikit perbedaan elektronegativitas, tetapi molekulnya simetris atau tetrahedral. Dan distribusi elektron merata sampai secara keseluruhan menjadi nonpolar. Nah, jadi perbedaan secara singkatnya yaitu nonpolar adalah elektron dibagi sama rata, tidak ada muatan parsial dan biasanya simetris. Nah, kalau polar adalah elektron dibagi tidak merata, ada muatan parsial yaitu S+ dan S-. Biasanya bentuk molekulnya itu
asimetris.